Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah dengan NIM 2301039090. Saya mahasiswi program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Jadi kali ini saya akan membuat video. Jadi video ini itu teman-teman, yaitu video tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Jadi video kali ini saya akan membahas tentang strategi yang pernah diterapkan oleh Rasulullah SAW saat berdakwah dengan para sahabat dahulu kala. Jadi di sini saya akan mengambil satu strategi yang pernah Rasulullah terapkan saat mengajarkan dakwah kepada para sahabatnya. Sebelum masuk kepada pembahasan mengenai strategi yang Rasulullah gunakan, sedikit saya akan memberikan gambaran mengenai mata kuliah strategi pembelajaran ini. Jadi teman-teman, mata kuliah strategi pembelajaran matematika ini yaitu mata kuliah yang di dalamnya itu membahas tentang bagaimana kita mempelajari strategi-strategi yang baik yang bisa kita gunakan nantinya saat kita mengajar atau sudah menjadi seorang guru. Jadi dari mempelajari mata kuliah strategi pembelajaran matematika ini, ketika nanti kita sudah menjadi seorang guru atau seorang pengajar ataupun seorang pendidik, kita sudah tahu mau memakai strategi yang seperti apa yang kita gunakan untuk mengajarkan peserta didik kita. Karena memang dalam mempelajari strategi pembelajaran ini, dalam pembahasannya itu kita yaitu mempelajari tentang teori-teori belajar, lalu model-model pembelajaran, terus teknik, taktik, dan juga seni dalam pembelajaran, serta masih banyak lagi hal-hal yang dipelajari dalam strategi pembelajaran. Tentunya tidak terlepas daripada bagaimana nantinya ketika kita sudah menjadi seorang guru, ketika kita sudah belajar tentang model, taktik, teknik maupun dan lain sebagainya tadi, kita bisa merancang strategi yang baik dalam mengajarkan peserta didik kita, khususnya dalam pembelajaran matematika itu sendiri. Nah, di sini kan kita disuruh untuk mengambil satu strategi pembelajaran saja yang diterapkan oleh Rasulullah SAW saat berdakwah dahulu kala. Jadi di sini saya mengambil satu strategi, yaitu menulis atau menggambar di atas tanah ataupun debu. Jadi pada zaman Rasulullah berdakwah dahulu kala itu, Rasulullah itu untuk menjelaskan sesuatu yang ingin dia jelaskan atau yang ingin diajarkannya kepada para sahabat ataupun orang-orang yang masuk Islam, Rasulullah itu menggunakan metode menggambar atau melukis di atas tanah ataupun debu. Nah, pertanyaannya, dari mana kita tahu akan hal ini? Jadi itulah gunanya mengapa kita diharuskan untuk mempelajari sejarah dan juga kita mempelajari yang namanya hadis-hadis. Jadi tentang strategi ini itu merupakan didapatkan dari hadis yang sudah diriwayatkan oleh para tabi'in terdahulu, sehingga hadis itu masih dapat sampai kepada kita umat pada zaman sekarang. Ini adalah hadisnya. Qala Jabir, kuna julusan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakhatta biyadihi fil ardi khatta hakadha amamahu. Faqala hadha sabilullahi azza wa jalla. وخط خطين عن يمينه وخطين عن شماله وقال هذه سبل الشيطان ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
Artinya, Jabir bercerita, kami sedang duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba beliau membuat sebuah garis di atas tanah persis di depannya menggunakan tangan. Lalu berkata, ini jalan Allah Azza wa Jalla. Beliau lalu menggambar 2 garis di sisi kanannya dan 2 garis di sisi kirinya. Ini semuanya jalan setan, jelas Nabi. Beliau lalu meletakkan tangannya pada garis yang berada di tengah atau di depannya, sambil membaca ayat ini. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 153. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa kemudian saya mengambil strategi ini sebagai salah satu pembahasan saya pada video kali ini, yaitu karena memang menurut saya strategi yang mana menulis atau menggambar di atas tanah atau debu ini merupakan sangatlah cocok dengan yang namanya pembelajaran matematika. Di sini kan saya sebagai mahasiswi program studi atau jurusan matematika, yang dimana saya tahu bahwa matematika ini merupakan mata pelajaran yang tidak hanya cukup jika dijelaskan saja dengan lisan atau dengan ucapan. Jadi matematika ini teman-teman sekalian, dia itu akan lebih mudah dipahami atau lebih mudah dimengerti ketika kita sudah selesai menjelaskan dengan ucapan atau dengan lisan atau dengan teori. Kemudian yang kita lakukan adalah menulis atau memperjelas serta mengilustrasikannya itu di pada papan begitu, atau dengan cara menggambar ataupun menulis tadi, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat berdakwah atau saat mengajarkan, memberitahukan kepada para sahabat, seperti dalam hadis tadi bahwasannya garis yang ini itu merupakan jalannya setan begitu. Kurang lebih seperti demikian. Jadi itulah mengapa, karena memang dalam pembelajaran matematika itu sangat tidak cukup sekali jika kita hanya menggunakan teori atau kita hanya menggunakan audio saja begitu dalam mengajar atau melakukan pembelajaran. Yang pertama, siswa itu akan merasa mengantuk ketika kita terlalu banyak berbicara, dan juga tentunya akan sulit dipahami oleh siswa ketika kita tidak menerangkannya dengan mencoret-coret atau menulis di sebuah papan atau mungkin dengan sebuah gambar. Jadi di sini saya pribadi, karena memang kemarin Bapak dosen itu menyuruh bahwa harus ambil salah satu contohnya dalam pembelajaran matematika, maka di sini saya mengambil contoh dalam materi geometri. Jadi teman-teman, materi geometri ini adalah materi yang mana di dalamnya itu banyak kita mempelajari tentang gambar-gambar yang terdiri dari bangun ruang dan bangun datar. Jadi bangun datar ini yaitu gambar 2 dimensi, sedangkan bangun ruang itu merupakan gambar 3 dimensi. Jadi di sini dalam pembelajaran geometri itu kita banyak akan bertemu dengan yang namanya gambar-gambar. Otomatis di sini ketika kita belajar dengan bertemu yang namanya gambar menggambar, otomatis kita harus menggambar begitu. Kita tidak hanya menjelaskan misalnya kubus sebagai bangun ruang itu, kita tidak hanya bisa menjelaskan dengan pengertian atau kita menjelaskan itu dengan audio saja. Kita hanya menjelaskan dengan berbicara saja bahwa kubus itu bentuknya seperti ini. Kubus itu dia memiliki 6 sisi yang sama besar. Kubus itu dia memiliki 12 rusuk yang sama panjang begitu. Tidak cukup dengan seperti itu, karena memang siswa itu akan lebih paham ketika kita sudah memberikan visualisasi, ketika kita sudah memberikan gambar bahwa seperti ini gambar kubus begitu, seperti ini bentuk kubus. Jadi dalam menerangkan terkait dengan setiap gambar, atau misalnya tadi saya contohkan seperti kubus, itu kita harus menggambar di depan papan tulis.
kita harus menggambar, oh seperti inilah kubus. Kita tunjukkan, atau kalau kita lebih lagi, kita mungkin mempunyai media atau alat peraga kubus, kita tunjukkan bahwa kubus itu seperti ini. Kubus itu sisinya sama besar. Kubus itu ada 6 sisi. Terus kubus itu ada 12 rusuk. Semua rusuknya itu sama panjang. Kemudian begitu juga ketika kita menjelaskan yang namanya bangun datar, mungkin seperti segitiga misalnya, atau persegi panjang, kita bisa menggambarkan di depan papan tulis bahwa kita beritahu anak-anak, jadi gambar kubus itu seperti ini, gambar persegi panjang itu seperti ini, gambar segitiga itu seperti ini, sehingga akan lebih mudah untuk diingat oleh siswa-siswa kita. Jadi mungkin itulah sebabnya mengapa Rasulullah itu menerapkan strategi yang dimana menerangkan suatu apa yang akan dia ajarkan itu salah satunya dengan menulis atau menggambar di atas tanah atau debu. Karena memang juga kan pada zaman dahulu itu kan belum ditemukan kertas ya, belum ditemukan pulpen, sehingga yang beliau lakukan itu dengan menggambar atau menulis di atas debu atau kertas. Itulah mengapa tadi Rasulullah itu menggunakan metode ini, karena memang mungkin menggunakan metode ini memang bukannya mungkin ya, karena memang kenyataannya kita akan lebih mudah mengingat atau memahami ketika kita tidak hanya mendengarkan penjelasan tetapi juga diilustrasikan gitu. Kita tunjukkan dengan cara kita menggambar atau menulis apa yang kita jelaskan tadi. Begini loh bentuk bangun datar. Jadi bangun datar itu anak-anak mungkin bangun datar itu 2 dimensi. Jadi bangun datar itu hanya kita bisa gambarkan pada yang namanya bidang datar begitu. Misalnya anak-anak begini loh yang bentuknya persegi panjang. Nah, persegi panjang itu dia panjangnya yang ini itu lebih panjang daripada lebar yang ini. Ini yang disebut sisi panjangnya dan ini yang disebut sisi lebarnya. Seperti itu cara kita menerangkan. Terus anak-anak ini loh yang disebut segitiga. Segitiga itu anak-anak memiliki 3 sisi. Ini yang dinamakan segitiga. Ini juga dinamakan segitiga karena memiliki 3 sisi. Jadi kurang lebih seperti itu. Ketika kita menerangkan suatu materi, khususnya dalam materi geometri ini, bahwasanya kita harus kita harus gunakan juga yang namanya ilustrasi atau menggambar tadi. Demikian saja pembahasan strategi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.